Makna spiritual wukuf, makom ma'rifah. Wukuf artinya berhenti, diam tanpa bergerak. Wukuf adalah berkumpulnya seluruh jamaah haji di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah sebagai puncak ibadah haji. Jika dikaitkan dengan tawaf yang diwarnai dengan gerakan, wukuf mengisyaratkan bahwa suatu gerakan itu akan berhenti. Jantung manusia suatu saat akan berhenti berdetak, matanya akan berhenti berkedip, kaki dan tangannya akan berhenti melangkah dan bergeliat. Ketika semua yang bergerak itu berhenti, terjadilah kematian, dan manusia pada saatnya nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Sampai di sini Arafah menjadi lambang dari padang mahsyar, sebagaimana yang digambarkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada hari di mana tidak ada lagi pengayoman selain pengayoman Allah. Arafah merupakan lokasi tempat berkumpulnya jamaah haji. Arafah adalah lambang dari makom ma'rifah billah yang memberikan rasa dan citra bahagia bagi ahli ma'rifahnya yang tidak dapat dirasakan oleh jamaah haji pada umumnya. Di Arafah inilah seluruh jamaah haji dari berbagai penjuru dunia berkumpul dengan bahasa, suku, bangsa, adat istiadat, dan warna kulit yang berbeda-beda. Tapi mereka punya satu tujuan yang dilandasi persamaan, tanpa perbedaan antara yang kaya dan miskin, antara yang besar dan kecil, antara pejabat dan rakyat biasa. Disitulah tampak nyata persamaan yang hakiki. Itulah Arafah yang namanya diambil dari kata ta'aruf atau saling mengenal menuju saling tolong-menolong, saling membantu di antara mereka, momen terpenting dalam berhaji dan menjadi syiar membanggakan tentang kuatnya ajaran Islam. Muktamar Akbar ini masih akan berlanjut jika para jamaah haji berkumpul di Mina. Alangkah hebatnya peristiwa ini, apalagi setiap tahun peristiwa itu akan berulang dan berulang sampai hari kiamat tiba. Pendeknya waktu yang diberikan kepada jamaah haji untuk wukuf di padang Arafah sejak matahari tergelincir hingga terbenam pada 9 Zulhijjah mempunyai arti yang sangat penting, karena di waktu yang singkat itulah seluruh jamaah haji dari berbagai penjuru dunia berkumpul di satu tempat untuk melaksanakan rukun haji yang menentukan sah atau tidaknya ibadah haji. Setelah wukuf dilakukan, jamaah haji merasakan bebas dari beban dosa kepada Allah, yakin doa-doa dikabulkan, dorongan untuk melakukan kebaikan yang lebih banyak terasa sangat kuat, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pun dirasakan menenteramkan jiwa mereka. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qalat Aisyatu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala ma min yaumin aktsaru min ayyatiqallaha fihi abdan minan nari min yaumin Arafah, rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada hari yang lebih banyak Allah membebaskan seorang hamba dari neraka selain dari Arafah. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Anas ibnu Malik radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wukuf di Arafah. Di saat matahari hampir terbenam, ia berkata, wahai Bilal, suruhlah umat manusia mendengarkan saya. Maka Bilal pun berdiri seraya berkata, dengarkanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka mendengarkan. Lalu Nabi bersabda, wahai umat manusia, salam dari Tuhanku. Dan dia mengatakan, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa orang yang berwukuf di Arafah dan orang-orang yang bermalam di Masy'aril Haram atau Muzdalifah, dan menjamin membebaskan mereka dari tuntunan balasan dan dosa-dosa mereka. Maka Umar ibnu Khattab pun berdiri dan bertanya, ya Rasulullah, apakah ini khusus untuk kita saja? Rasulullah menjawab, ini untuk kalian
dan untuk orang-orang yang datang sesudah kalian hingga hari kiamat kelak. Umar radhiyallahu an pun berkata, kebaikan Allah sungguh banyak dan Dia Maha Pemurah. Hadis riwayat Ibnu Mubarak. Arafah bermakna pengenalan. Di sana seseorang muslim diharapkan bisa lebih mengenali dirinya dan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Umat Islam diminta untuk berdiam, merenung, berintrospeksi dan bertaubat. Haji baru dapat mencapai hakikatnya bila seseorang dapat mengetahui hakikat dirinya di hadapan Tuhannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Hajju Arafah, rawahu Ibnu Majah wa Tirmizi wa Nisa'i wa Abu Dawud wa Ahmad. Haji adalah wukuf pada hari Arafah. Hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmizi, Nasa'i, Abu Dawud dan Ahmad. Dari sudut pandang fikih, haji mereka yang tidak berwukuf di Arafah tidak sah. Sementara dari sudut pandang spiritual, wukuf di Arafah harus mampu mengantarkan seseorang mencapai ma'rifat, pengetahuan tentang status dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tanpa seseorang mencapai level spiritual ini, secara hakikat hajinya dianggap tidak berarti apa-apa. Karena itu, di padang Arafah inilah dulu para nabi berwukuf, berhenti dan berkontemplasi, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di padang inilah dulu Nabi Adam dan Siti Hawa alaihissalam mengetahui dan mengakui dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Di tempat inilah dulu Nabi Ibrahim alaihissalam mengetahui dan meyakini sepenuh hati bahwa perintah menyembelih anaknya Ismail alaihissalam adalah wahyu dari Allah. Karena itulah mengapa pencapaian terbesar seseorang hamba Allah diukur saat menunaikan ibadah haji di padang Arafah. Saat mampu menemukan hakikat kehambaan, mereka tertunduk bersimpuh di hadapan keagungannya. Ritual wukuf juga mengisyaratkan pentingnya berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan duniawi. Manusia butuh waktu-waktu khusus untuk berhenti dari kerutinan dan aktivitas. Berhenti sejenak agar dapat berpikir, menimbang, dan merencanakan agenda kehidupan jangka panjang. Padang Arafah juga menggambarkan bagaimana umat manusia nanti di padang mahsyar, diam, cemas, dan penuh harap saat menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala, surga atau neraka. Di padang Arafah inilah semua manusia berkumpul dalam status yang sama sebagai hamba Allah. Tak ada lagi kesombongan, tak ada lagi status sosial. Semua berpakaian putih-putih, menunjukkan kesucian jiwa dan kejernihan pikiran untuk menggapai ridho ilahi.